Anissa? Ada. Ayu? Ada nggak? Ada. Dayan? Ada. Rotul? Ada. Rahma? Ada. Hamidatul? Intan? Ada. Perpindahannya. Kan kita sekarang ngebahasnya tentang perpindahan panas dan perpindahannya, yaitu suhu dan sekarang dibaca dulu. Sekarang kalian buka halaman 11 dalam buku paketnya. Halaman 11. Nah, di situ ada judulnya perbedaan suhu dan panas. Kalian baca dulu. Yang kan ada beberapa kelompoknya. Yang separuh baca ini, yang lainnya baca yang materi dari ibu ya. Nanti ibu ngasih pertanyaan, kalian diskusikan, jawab bareng-bareng. Nanti kita sambil nyoba juga ya. Bener nggak suhu itu bisa berpindah? Suhu itu kayak apa aja suhu itu? Untuk suhu itu kayak gimana? Kalau kalor itu kayak gimana? Kalor itu ada 3 jenis. Apa aja? Nanti kalian pasti ketemu kalau baca. Kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu tentang panas dan perpindahannya? Ibu mau tanya dari kelompok yang ini, apa pengertian panas dan perpindahannya? Pada dasarnya kalor adalah energi yang berpindah, sementara suhu adalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari suatu benda. Jika kalor penyebabnya, suhu adalah akibatnya. Ketika terjadi perbedaan suhu pada suatu benda, maka kalor di dalam benda akan bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Jadi kalau panas dan perpindahannya itu berhubungan sama suhu dan kalor. Kalau suhu itu ada yang tahu nggak contohnya apa? Panas, dingin, lembab, sejuk, hangat. Panas, dingin, lembab, sejuk, panas, sejuk, Panas suwe. Hangat. Kenapa contoh suhu itu harus panas, dingin, lembab, sejuk, hangat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya suhu sama panas? Ada yang tahu nggak? Yang dimaksud suhu itu cuaca. Kalau kita nggak ngerti suhu itu cuaca. Kalau kalian gini kan, kalau orang ngomong, ih cuacanya panas, berarti suhunya panas. Ih ininya dingin, berarti suhunya dingin. Kalau suhu itu nggak bisa diukur sama tubuh kita. Ada kan di bacaannya, tubuh kita itu nggak bisa mengukur suhu. Yang bisa mengukur suhu itu harus ada pakai alat. Kalau misalkan pernah nggak ngeliat dede bayi sakit panas, ada yang ditaruhin di keteknya alatnya, kalau nggak taruh di mulutnya, itu pengukur suhu. Kalau suhu itu nggak bisa diukur sama badan kita cuma bisa ngerasa nih, tuh panas nggak di situ duduknya? Panas. Tahu nggak panasnya itu berapa suhu derajatnya? Nggak tahu, karena kita bukan alat, karena kita manusia. Nah itu yang dimaksud dengan suhu. Jadi suhu itu nggak bisa diukur sama diri kita sendiri. Harus pakai alat. Panas, dingin, lembab. Kalau lembab itu kayak gimana sih? Kayak gimana lembab itu? Ada yang tahu nggak lembab? Kalau bahasa kitanya lembab itu ngelekep. Tahu ngelekep? Tutup kan? Pakai tutup, pakai selimut, kita nggak bisa nafas ngelekep. Tahu kan? Nah itu namanya lembab. Kalau hangat, kita lagi kedinginan, terus kita mau ngehangatinnya, kan orang berbeda-beda ya ngehangatinnya. Kalau misalkan kita lagi kemah, ada yang pernah kemah nggak? Enggak. Kalau dingin pasti nempel di mana? Di duri kan? Kalau di rumah lagi dingin pakai apa? Selimut. Kalau sejuk
biasanya ada di hutan. Kalau hutan itu sejuk, soalnya banyak pohon. Sekarang udah ngerti ya yang dimaksud suhu kan? Kalau suhu itu intinya kita bisa ngerasain tapi nggak bisa ngeceknya berapa suhu derajatnya. Gitu. Kalau itu ada berapa? Ciri-ciri ada berapa jenis kalor? Enak kalau jauh. Ada berapa? Apa-apa? Konduksi, konveksi, radiasi. Konveksi yang di sini bukan konveksi yang di pabrik ya. Bukan. Konveksi di sini itu kalor. Bentuk sifat. Apa yang dimaksud dari konduksi dari kelompok sini? Apa? Dibaca. Konduksi apa yang dimaksud? Yang keras suaranya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat pada ketika itu Contoh dari konduksi dari kelompok situ. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Ngerti nggak contohnya itu dari situ? Ada yang ngerti nggak? Tahu nggak petasan namanya cerucusan kalau orang sini tahu? Tahu kan? Kalau dipegang ujungnya habis, pasti kan bakal ikut panas kan? Nah itu yang dimaksud. Kalau nggak ada yang nggak ngerti nih, ini contohnya. Siapa yang mau nyoba? Sini satu orang. Gak apa-apa sih satu orang. Mau nyoba? Oh ya udah dandan sini. Duduk sini. Sini. Gak apa-apa sih nyoba. Ya udah yang cewek. Yang itu tuh. Iya yang itu. Kan belum pernah maju. Di sini. Nih. Pegang. Ibu coba ya. Duduk. Akan menghantarkan panas. Kalau ibu bakar terlalu lama, dia bakal nyampe ke sini. Rasa nggak? Yang dibakar mananya? Ujungnya kan, tapi ini ikutan panas. Itu yang dimaksud dengan konduksi. Kalau kalian mau nyoba nanti di rumah, sederhana aja, korek sama jarum. Kalau nggak korek sama sendok bisa. Bisa kan ibu, emak, siapa panggilnya terserah, ibu, emak. Misalkan lagi masak, naruh lacinya, tahu laci nggak? Taruh di kenceng, di wajan. Nah wajannya itu lagi ketika ini itu lagi masak, jadi kan apinya nyala. Padahal kan yang dinyalain itu wajannya kan. Tapi ketika laci itu ditaruh di atas wajan, berarti nanti dia itu akan panas ikutan. Nah kelamaan itu yang dimaksud dengan konduksi. Contoh lain dari konduksi apa? Dari kelompok ini depan. Contoh lain dari konduksi. Berarti kalau mesinnya nggak dihidupin, knalpotnya panas apa enggak? Kalau pengertian dari konveksi dari kelompok belakang. Konduksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya itu perpindahan itu berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, terjadilah konveksi terjadi pada zat air, cair dan gas udara atau dingin. Contoh dari konveksi apa? Dari kelompok ini. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Terus apa lagi? Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Ada yang pernah lihat gak masak air? Kalau udah mau matang, airnya kan pasti bakalan naik turun kan? Ada yang bergelembung kan? Kalau kita ngisi airnya, misalkan wajahnya kayak gini ya, bentuk wajahnya gak bisa gambar gitu. Tadinya kalian masaknya airnya segini,
ketika dimasak airnya bakal berkurang karena berpindah dari zat cair menjadi zat gas. Apa yang dimaksud zat gas itu? Uapnya itu, uap dari yang disebabkan dari zat cair ini karena dimasak. Tuh, ada yang ngerti nggak? Belum ngerti. Nih, airnya kan kalian masak segini. Kalau kalian masak air, terus kalian tinggal dulu, airnya bakal tetap segini apa berkurang? Berkurang. Terus pas kalian buka tutupnya, ada uap nggak? Ada. Ada kan? Panas. Tapi kalau kita lihat kan uap nih yang keluar, tapi ngeliat di tutupnya itu ada airnya kan? Iya. Masa air bakal naik sendiri? Konteks udah ngerti belum? Nah, yang cowok konteks udah ngerti belum? Konteks udah ngerti belum? Apa konteks? Coba. Pindahan zat cair dan gas. Bacaannya mana? Coba lengkap. Yang cewek diem ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perjataannya. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi adalah perbedaan pada aliran yang perantara guna pindah jika berpindah dan mengakibatkan kalor merambat terjadilah konveksi perjanjian pada zat cair dan gas, udara atau air atau angin. Contohnya dari konveksi apa? Contoh dari konveksi apa? Contoh dari konveksi apa? Itu kan ada contoh. Robo pabrik yang membumbung tinggi. Tahu kan asap pabrik? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, itu yang dimaksud dengan konveksi. Jadi konveksi itu nggak harus kerjaan yang di pabrik, tapi asapnya juga yang disebut dengan konveksi. Sekarang radiasi di sini itu bukan radiasi yang ada di radio ya, karena ada radiasi. Tapi radiasi di sini berhubungan dengan kalor dan suhu. Apa yang dimaksud dengan radiasi dari kelompok Ramdan? Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Tahu nggak yang dimaksud dengan perantara itu apa? Ada yang tahu nggak? Nih kayak tadi jarum dibakar sama ini. Mana yang disebut dengan perantara? Perantara itu ruang hampa. Ruang hampa itu ini jejaknya di perantara. Kalau misalkan kita nyuci baju, kalau kita jemurnya di tempat yang dingin, di tempat yang teduh, bakal kering nggak seharian? Tapi kalau dijemurnya yang berkelas sinar matahari, kering nggak sehari? Kering. Nah, itu yang dimaksud dengan radiasi. Perpindahan suhu tanpa zat perantara, nggak ada perantaranya. Jadi kalau kering kena sinar matahari langsung kering kan? Kalau nggak kering nggak kering. Tapi kalau yang tadi contoh dari jarum sama korek api itu kan ada perantaranya. Kalau nggak ada korek api, jarum nggak bakal panas. Kalau cuma ada korek api, apa yang dipanasin? Nggak ada kan? Nah, itu yang dimaksud dengan perantara. Perantara itu ada contohnya gitu. Ibu sama kalian. Kalau ibunya mau ngajar, kalian yang ngajar, siapa yang mau diajar? Ya kan? Bukan dihajar berantem, diajar ya. Kalau kalian yang mau belajar, nggak ada ibunya, kalian belajarnya sama siapa? Itu yang dimaksud dengan perantara. Nah. Udah ada yang ngerti, udah ngerti semuanya ya?